Kami sudah sementara melakukan survei. Ini kami punya survei yang kami lakukan, survei opini publik terkait dampak corona, dampak COVID-19 di Maluku. Saya melakukan metodologinya khusus Kota Ambon. Kita melakukan yang bisa langsung wawancara dengan teman-teman, misalnya Abang Beca dengan sopir angkot. Kita mau mengukur sampai sejauh mana dampak corona terkait dengan situasi segmentasi di Maluku, misalnya ekonomi, pendapatan, bahkan pengeluaran. Terus kenapa sampai mereka terus bekerja, misalnya itu kita mengukur. Dan di dalam ini kita juga menanyakan lewat by phone, misalnya saya targetnya adalah kami punya sampel 1.200 tersebar di 11 kabupaten kota. Yang di kabupaten kota lain kita by phone. Bahkan saya dengan teman-teman kalau bisa langsung video call, kita video call. Kalau hanya sebatas telepon, kita telepon untuk menanyakan kondisi terakhir tentang dampak corona. Bahkan di dalam pertanyaan ini kami sisipkan satu pertanyaan terkait dengan apa pendapat mereka tentang penundaan pilkada. Itu bagi 4 kabupaten, Buru Selatan, Aru, SBT, dan MBD kita sisipkan pertanyaan. Dan rata-rata, karena kita baru mulai dari Senin, kami target hari Sabtu 1.200 responden itu sudah selesai. Kami baru mulai dari Senin, dan rata-rata yang kita tanya, kalau di 4 kabupaten yang ada pilkada, masyarakat tidak masalah, gitu, tidak masalah. Bahkan bagi mereka menunda pilkada itu jauh lebih baik, supaya masyarakat juga harus lebih siap. Karena keadaan ini kalau ditunda kan waktu kandidat datang sosialisasi, partai politik datang sosialisasi, mereka lebih luas untuk menerima kalau sudah selesai corona. Tapi kalau sekarang tidak ditunda justru merepotkan. Siapa yang mau datang hadiri visi misi misalnya, acara sosialisasi. Jadi itu dari pertanyaan kita memang belum rampung di 4 kabupaten yang ada pilkada itu. Tapi dari jawaban-jawaban, kebetulan saya sendiri proaktif untuk, memang kita membagi tim. Saya sudah mewawancara kurang lebih hampir 100 orang di lewat handphone, dan kami punya rekaman terkait percakapan. Jadi kita wawancara, ada satu alat kita langsung rekam. Jadi teman-teman memberikan pendapatnya sekitar 21 pertanyaan ini semuanya kami rekam. Untuk misalnya kita tanyakan kepada masyarakat, perlukah di Maluku akan ada terjadi lockdown atau PSBB? Ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab tidak, gitu. Tapi kalaupun mereka menjawab oke, setuju PSBB, itu dimulai dengan pikiran masyarakat terkait harus pemerintah segera merecek dulu berapa banyak kebutuhan pokok masyarakat yang harus disiapkan. Jangan sampai kita saking takut lalu melakukan lockdown tanpa memperhatikan kebutuhan pokok. Karena kenapa? Misalnya gini, kita juga menanyakan soal behavior, soal perilaku. Jadi banyak orang mengasumsikan di luar bahwa kalau Maluku ini di lockdown hari ini, maka kita nggak ada masalah, aman. Karena stok makanan kita dalam ini kasbi, petatas. Nah ternyata hari ini kita melakukan survei tidak seperti itu. Banyak pendapat masyarakat bilang begini, misalnya saya kasih contoh, anak Tanimbar itu katanya suka makan keladi. Tapi kalau dikasih makan keladi 3 hari berturut-turut itu bisa rusak, dia bisa ngamuk. Anak Kei katanya makan embal, tapi kalau dikasih makan embal 3 hari berturut-turut itu bisa rusak. Nah sekarang perilaku masyarakat makan khusus untuk makan. Kalau dikasih nasi dengan sarimi selama 1 minggu mereka suka. Tapi kalau disuruh makan papeda 3 hari berturut-turut belum tentu bisa dilakukan. Itu yang sementara kami riset, kami survei. Jadi tidak saja berkaitan dengan politik, kami sementara melakukan survei, bahkan menanyakan soal bagaimana pendapatan Bapak Ibu. Di dalam pertanyaan kita ini ada pertanyaan menyangkut pendapatan, bahkan bagaimana pengeluaran sepanjang dari musim atau wabah corona ini. Apakah dia lebih besar? Kan asumsinya begini, kalau orang tinggal di rumah seharusnya lebih kecil. Tapi ternyata kami tanyakan lebih banyak menjawab bahwa lebih besar pengeluarannya tinggal di rumah daripada beraktivitas seperti biasa. Padahal logikanya ini tidak ada ongkos transportasi, tidak ada hal yang lain-lain, tapi ternyata ini kita masih analisa. Bahkan juga kami menanyakan soal bagaimana tentang salah satu pertanyaan ini kami sudah menanyakan soal bagaimana keputusan apa yang dilakukan untuk penutupan bandara dan pelabuhan. Sebagian besar menjawab mereka setuju kalau hanya untuk tutup pelabuhan
dan bandara itu ditutup untuk penumpang gitu. Banyak setuju, tetapi ada syaratnya lagi. Kalau bisa pemerintah juga segera mericek, cross check terkait dengan seberapa banyak anak-anak Maluku yang ada di rantau, khusus mahasiswa misalnya, untuk dilihat. Karena kalau mereka tidak dibatasi, tidak diizinkan pulang. Misalnya kami bertanya apa pendapat Bapak Ibu soal larangan mudik atau pulang kampung. Nah ini kendala. Saya kenapa melakukan pertanyaan ini, karena seperti kami di Parameter, kami punya relawan rata-rata mahasiswa gitu. Nah, baru kemarin beberapa relawan kami pulang ke Tual dan malah hari ini mereka sementara karantina. Ini beban bagi kita. Nah, kenapa kita pertanyakan ini, supaya ada tidak sekedar pendapat liar masyarakat. Kami ingin dapat akumulasinya seperti apa, ingin kita sampaikan ke publik bahwa dampak COVID ini pendapatan Abang Beca berapa, sehingga ada akumulasi dari pemerintah. Karena misalnya ada pertanyaan yang sudah kami tanya, apakah sudah ada program pemerintah yang masuk ke Bapak Ibu? Mereka rata-rata menjawab adalah baru sebatas himbauan dan anjuran, belum ada intervensi konkret. Bahkan masker pun di pertanyaan kami yang apakah sudah ada misalnya di pertanyaan ketujuh, apakah sudah ada penyemprotan disinfektan dan mungkin pembagian masker, rata-rata menjawab sudah ada. Tapi itu adalah swadaya oleh gereja misalnya, oleh masjid, komunitas, pembagian masker misalnya oleh partai politik, tapi oleh pemerintah tidak ada. Sementara sudah ada himbauan, keluar kemana saja hari ini harus pakai masker. Jadi gini, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat kami berasumsi sementara bahwa kalau soal posko penanggulangan itu kami tanyakan ke masyarakat, mereka bilang sudah ada posko-posko dalam bentuk ya tenda apa dan sebagainya. Tapi implementasi terhadap misalnya bantuan-bantuan itu sampai dengan hari ini, tadi saya baru telepon salah satu dari Kabupaten Seram bagian Barat, cross check data supaya bisa, tapi kami berharap lebih cepat. Nah ini belum rampung 100% karena kami masih, target kami 1.200 responden. Ini baru kurang lebih 700-an yang masuk, masih kurang sekitar 500 lagi yang kita masih konfirmasi. Sekitar Sabtu kami sudah bisa punya data final. Untuk paling tidak kami tahu dari beberapa pertanyaan ini apa saja yang menjadi. Bahkan kami menanyakan kalau misalnya ada bantuan pemerintah, hal apa yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Katakanlah misalnya mungkinkah beras kah atau gula kah, itu yang lagi disiasat.